kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login halaman admin, kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index untuk kita tempatkan form input login, kemudian file beranda atau home. File ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Jadi, langkah pertama kita pastikan klik di admin dan alat panahnya mengarah ke bawah. Klik di sebuah file, beri nama dengan index.php. Kemudian kita tambahkan sebuah file lagi dengan nama beranda.php. Kemudian agar proses loginnya berhasil, kita harus perlu menghubungkan ke database. Proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password adalah benar-benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Nah, pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server, lalu server akan memeriksa ke database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php sebagai koneksi. Untuk file konektor itu kita letakkan di bagian fungsi di assets. Kita pilih new file, kita beri nama dengan connector.php. Enter. Kemudian di connector.php ini kita memasukkan script untuk koneksinya di bagian sini. Saya ambil script PHP-nya seperti ini. Kita letakkan di konektor ini. MySQL, localhost, root, database name-nya kita sesuaikan dengan nama database yang perpustakaan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita save. Oke, setelah itu kita tutup dulu. Kita masuk ke halaman index. Selanjutnya kita klik w3seluruh.com, kita pilih tutorial, kita pilih learn bootstrap, pilih bootstrap 5. Di bagian container kita pilih try it yourself, putar, kita copy scriptnya yang ini, kita letakkan di sini. File, save all. Kemudian kita ketik di sini, selamat datang admin, silakan login. Kemudian di script yang ini kita hapus, kita tambahkan grid, kita ambil dari sini grid basic, kita letakkan di sini. Untuk grid basic ini saya butuh cukup satu saja. Di sini mx auto, formnya nanti kita letakkan di sini. Kemudian di sini saya kasih center supaya nanti dia ada di tengah, akhirnya ada di bagian bawah sini. Setelah itu saya tambahkan form input login.
Form input login letaknya di sini. Metodenya post. Di sini actionnya cek login. Dia akan ketika halaman submit diklik, dia akan membuka menuju ke halaman cek login. Ini dia terlalu jauh. Letakkan di sini. Oke, sekarang coba kita halaman indeks sudah, sekarang coba kita jalankan dulu. Ketiknya adalah localhost garis miring perpustakaan garis miring admin. Seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat fitur cek login. Kita buka Visual Studio Code, kita tambahkan lagi sebuah, kita menuju ke admin ini, kita tambahkan sebuah file dengan nama cek login. .php. Setelah itu kita tambahkan script untuk cek login. Dia ada di halaman sendiri. Kita letakkan di sini. Oke, untuk input, nah ini kita hilangkan dulu. Oke, session subscript ini untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian kita menghubungkan dengan koneksi konektor.php. Konektor.php ini ada di dalam assets. Jadi kita tambahkan lokasinya harus benar. Kita kembalikan scriptnya dulu, garis miring, kita ketik assets. Assets, kemudian fungsi, kemudian konektor.php. Seperti ini. Oke. Kita sesuaikan dengan lokasi di mana konektor itu berada. Kemudian untuk cek input, ini kita hilangkan dulu, kita tidak membutuhkan ini. Nah, setelah itu untuk di sini username-nya ini kita nanti gunakan tadi, kalian lihat di indeks, kita gunakan email dan pass-nya 2. Berarti di indeks ini di cek login ini kita kasih nama email, kemudian di sini pass. Nah, di sini email dan pass ya. Kemudian kita ganti lagi di sini. Ini username diambil dari atas ini. Header location-nya cek login ini ada di dalam admin dengan indeks. Dia indeks dengan cek login ini ada di dalam satu posisi, di dalam satu folder, yaitu folder admin. Berarti dia posisinya tetap seperti ini. Oke, nanti sebentar saya jelaskan ulang. Variabel data MySQL select bintang. Oke ya, di sini konektor select bintang from. Tabelnya adalah tabel admin, where email itu pakai username dan password kita pakai sandi. Kita simpan dulu. Oke, session ini session start fiturnya untuk mengakseskan session, include ini untuk koneksi ke database-nya. Kemudian username dan sandi ini menangkap data yang dikirim dari form. Data yang dikirim dari form di depan ditangkap dan disimpan di dalam variabel username dan sandi. Kemudian kita menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Username dalam hal ini adalah email
dan password yang sesuai. Nah, select bintang from admin where username sesuai dengan yang sudah ditangkap tadi dari email dan passwordnya sandi yaitu pas. Pas ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di name sini. Setelah itu dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika jumlah data yang telah dihitung itu ditemukan, jika proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka pada variabel session username, nah ini akan tersimpan email, statusnya itu berisi login. Nah ini kita kasih sessionnya jangan nama username, kita kasih nama username admin. Oke. Username admin itu tersimpan dengan nama username ini, emailnya. Kemudian di sini kita kasih nama status. Ini kita kasih nama login. Locationnya indeks tetap karena dia lokasinya sama, satu folder di folder admin. Jika query-nya ini tidak ditemukan, maka dia akan mengirimkan pesan gagal. Setelah itu kita coba menyimpannya. Oke, setelah itu untuk melakukan testing, kita harus isi data terlebih dahulu di database. Karena tadi database-nya itu masih kosong. Kita buka di maaf, ini kalau dia berhasil, dia bukan buka indeks, tetapi dia akan buka beranda.php. Kalau loginnya berhasil. Kalau loginnya gagal, maka dia akan tetap kembali ke halaman indeks. Selanjutnya, kita harus mengisi data terlebih dahulu di database ini. Kita isi datanya secara manual. Admin, kita pilih insert nama, kemudian di sini tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, kita kasih nama admin, password, status aktif ya, 1. Saya pilih go. Tanggal lahir, oke, formatnya seperti ini, saya pilih go. Oke, sudah ada. Jadi email saya adalah admin@gmail.com, passwordnya 123456. Tersimpan 2, yang pertama saya hapus aja dulu. Oke, sekarang coba kita refresh dan coba login. Admin, passwordnya coba saya login. Nah ini pesannya gagal. admin@gmail.com, passwordnya 123456, saya login. Oke, dia berhasil masuk ke beranda. Perhatikan. Selanjutnya kita akan mengecek notifikasi. Saya play dulu. Nah, ini ketika kita masukkan password yang salah, kita login. Nah, di sini tidak ada muncul pesan. Jadi, saya mau ketika loginnya salah, dia akan muncul notifikasi bahwa loginnya gagal. Nah, kita akan menambahkan cek pesan notifikasi login. Kita
script yang ini itu saya letakkan di bagian indeks. Kita letakkan di bagian atas di max auto ini. Kita tambahkan BR dulu. Kemudian saya letakkan scriptnya di sini. Saya tambahkan pesannya seperti ini. Hewanya ini saya tambahkan HR. Seperti ini. Jadi dia akan melakukan pengecekan jika pesan yang ada di sini. Nah, jika pesannya sama dengan gagal, maka dia akan mencetak pesan seperti ini. Login gagal, username dan email dan passwordnya salah. Jika pesannya tertulis logout, berarti Anda telah berhasil logout. Kembali ke halaman indeks. Jika pesannya belum login, berarti Anda harus login untuk mengambil kesalahan admin. Sekarang kita coba save. Sekarang saya refresh. Nah, muncul login gagal, email dan password salah. Seperti ini. Kalau saya masukkan, misalkan kita login lagi seperti ini. admin@gmail.com. Tinggal saya tulis 1234566, saya klik di login. Nah, maka dia akan langsung menuju ke sini. Oke, di sini kita akan mengecek apakah halaman itu sudah login atau belum. Nah, ini kan sudah berhasil login. Pada saat saya klik back, seharusnya dia tidak boleh muncul ini. Karena kalau muncul seperti ini berarti memaksa orang untuk login kembali, padahalnya kan dia sudah login kan. Nah, caranya adalah kita gunakan script pengecekan apakah sudah login. Saya menggunakan yang pertama. Jika halaman login terpisah dengan halaman indeks, saya klik copy, kita letakkan di bagian indeks ya, di bagian indeks. Saya letakkan di awal, di atas ini. Oke, kita di sini. Oke, session start, dia akan mengecek di statusnya itu. Tadi sebelumnya kita kasih nama status ya. status status admin, kita tambahkan dengan kata admin saja. Berarti di bagian cek login ini sudah nama status saja. Berarti ini kita kasih nama status admin. Oke. Nah, di sini status, jika status admin tidak sama dengan login, ya, tidak sama dengan login atau gagal, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Jadi dia akan kembali ke halaman indeks yang ini, di admin. Cek login indeks, dia ada di dalam satu halaman, berarti ini tidak usah pakai garis miring. Oke, kita tambahkan script. Jika tidak, maka dia akan tetap di halaman tadi. Jika loginnya berhasil tadi, dia akan ada di sini, beranda.php. beranda.php
seperti di sini. Oke, ininya tidak usah seperti ini. Nah, ini untuk cek apakah sudah login belum untuk di halaman indeks depan. Seandainya kalau dia belum login, maka dia akan tetap di halaman status admin, dia tetap di halaman indeks. Jika dia sudah login, maka dia akan kembali ke beranda.php. Nah, sekarang coba kita login ulang dulu. admin@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya 123456. Kita login, dia kembali ke beranda. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk logout. Kita buka Visual Studio Code. Kita tambahkan sebuah halaman baru, namanya logout.php. Oke, di logout.php ini kita tambahkan script sebagai berikut. Oke, tekan script, tekan di sini. Statusnya ini kita kasih nama mm status admin. Kemudian ini username admin. Atas ini namanya sama. Status admin, username admin. Kemudian untuk halaman ini dia kembali ke halaman index.php. Untuk link aksesnya, oke, ini dulu. Itu kita letakkan di beranda karena dia logoutnya di bagian beranda. Nah, di sini, nah kita tambahkan dulu halaman untuk kontainernya. Kita letakkan di sini. Sini kita tulis selamat datang admin. Ini saya hapus dulu. Script logoutnya kita letakkan tahan di sini untuk uji coba. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh. Nah, ini logoutnya sudah ada. Kita klik. Nah, dia kembali ke halaman admin index.php. Oke, kita modifikasi ulang halaman ini. Ini kita tulis jika dia sama dengan login, maka dia akan kembali ke sini. Oke, ini yang ini kita hapus. Nih, sekarang kita coba refresh. Nah, jadinya seperti ini. Kita tes dulu. Mungkin gagal. admin@gmail.com 23456 login. Dia akan berhasil seperti ini. Kalau kita logout, nah dia kembali seperti ini. Anda telah berhasil logout. Kita hilangkan errornya. Juga kita ketik matikan error dengan PHP. Ambil script yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian indeks. Oke, kita kembali ke sini. Kita refresh jadi seperti ini. Saya pasting lagi admin@
gmail.com, passwordnya sembarang ya, seperti ini, admin@gmail.com, passwordnya 123456. Kemudian ketika kita logout, maka dia kembali ke sini. Oke, kita akan testing lagi. Ketika saya tekan tombol back, maka dia langsung masuk tanpa login. Nah, ini salah. Seharusnya pada saat back, halaman ini tidak boleh terbuka. Tidak boleh terbuka ketika dideteksi bahwa dia sudah berhasil logout sebelumnya. Nah, jadi caranya itu adalah kita buka di script ini untuk cek apakah sudah login atau belum. Kita copy. Kita letakkan juga di bagian beranda, di bagian atasnya. Bagian sini. Nah, dia errornya ini kita hapus dulu. Nah, dia akan melakukan pengecekan. Nah, apakah dia sudah login atau belum? Stop. Jika dia tidak sama dengan login seperti ini, maka dia harus kembali ke halaman index.php seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Nah, ini dia sudah kembali. Coba kita login seperti ini. Kita log out, dia sudah kembali ke logout. Saat kita back, nah back, dia tidak bisa masuk lagi ke halaman beranda karena dia sudah berhasil logout. Kita tes sekali lagi. Saat kita login masuk ke beranda, saat kita logout dia keluar, saat kita back dia kembali ke awal. Dia tidak masuk lagi ke beranda karena dari beranda kita sudah logout.